Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Ini hari Sabtu, saya tadi siang udah upload eh, analisa saya untuk saham PP ya, properti. Eh, Malam ini saya coba buat analisa INAF, Indofarma Tbk. Ini permintaan dari Pak Andiko Wijaya kemarin di komen menyampaikan bahwa pergerakan INAF hampir sama dengan Kimia Farma. Jadi ya saya coba lihat grafiknya, sekilas emang sama, cuman tetap ada perbedaan, tapi ya ini kurang lebih time frame monthly-nya menarik sih. Awalnya ini grafik yang udah saya buat. Oke, jadi di time frame monthly emang terjadi perubahan. Pada dasarnya enough downtrend, baru sinyal satu, di mana dua bottom dia break. Dua bottom dia break, sebelumnya ini terbentuk oleh satu, dua, tiga, empat setengah, tiga setengah gelombang. Satu, dua, tiga setengah gelombang. Karena ketika dia harusnya koreksi, dia break, berubah menjadi impuls, dan dia nge-break dua bottom. Jadi pada dasarnya enough sedang downtrend, teman-teman. Dia ini impuls dan ini masa koreksi. Nah, sekarang pertanyaannya, dia koreksi, area koreksi dia di 2760, 3474 sampai 4188. Dan ini saya tulis area koreksi berdasarkan gelombang sebelumnya yang di break. Karena dia nge-break dua bottom, jadi area koreksi itu ada di koreksi bottom yang terakhir yang di break. Jadi area di sini. Kalau lihat pergerakan ini, kemungkinan INAF akan berkoreksi di antara ini. Jadi kalau teman-teman mau ngambil posisi, misalnya beli sekarang, targetnya bisa aja sih sampai segini. Koreksi ini segini aja gede banget ya. Kalau kita ngomong bertrading di saham kondisi seperti ini. Tapi kita mau breakdown, kita mau buka time frame daily-nya seperti apa. Kalau kita ngomong monthly-nya korektif, impuls sedang mau koreksi, apakah bottom ini udah fix? Saya kasih garis putus-putus karena saya belum tahu apakah dia udah fix atau belum. Dan di daily, time frame daily-nya, kalau kita perhatikan, ini bottom terakhir dan dia udah break ini. Berarti ini ada perubahan nih, sinyal 1, sinyal 2 ini tidak melebihi dari kedua. Dan sekarang sedang break. Nah, berarti pada dasarnya time frame daily sedang uptrend. Dengan demikian, koreksi ini dinyatakan fix. Impuls ini dinyatakan fix, bottomnya udah fix di time monthly. Nah, kalau sekarang kita ngelihat daily-nya impuls koreksi impuls di uptrend, sekarang sedang koreksi, koreksi turun ke bawah. Nah, ini dia impuls, dia sedang koreksi. Nah, apakah bottom ini udah fix top ini udah fix? Kita lihat di time frame 1 jam. Time frame 1 jam menyatakan lagi uptrend. Nah, ini sedikit berbeda. Daily-nya kan sedang impuls. Apakah dia topnya udah fix? Ternyata belum. Kenapa? Karena 1 jamnya sedang koreksi. 1 jamnya sedang koreksi dan sedang uptrend. 1 jamnya sedang uptrend dan sedang koreksi. Berarti di time frame daily belum beres nih impulsnya, masih akan melanjutkan impulsnya, kurang lebih gitu. Nah, koreksinya ada di area mana? Sebenarnya itu udah masuk ke area di antara 38,2 sampai 50%. Areanya ada 1033 sampai 928. Dia udah nyampe dan dia mulai bergerak ke atas. Nah, jadi time frame 1 jam saya masih bilang ini koreksi. Kapan walaupun ini udah ngelewatin 38,2, saya akan menyatakan koreksi itu udah fix kalau ini udah di break. Time frame 1 jam, 1375. Boleh nggak sekarang saya masuk?
boleh aja kalau mau beli karena ini areanya udah koreksi untuk ngelihat di 1 jam. Tapi kita mau lihat untuk memastikan lagi time frame 5 menitnya seperti apa. Time frame 5 menit ternyata eh, time frame 5 menit sedang downtrend, teman-teman. Impuls koreksi ini lagi mau break. Makanya koreksi 1 jam walaupun ini areanya udah di sini tapi dia melebar nih, melebar ke kanan dan malah 5 menitnya sedang downtrend. Jadi eh, kalau mau beli saya sih ngerasa dengan analisa seperti ini belum saatnya untuk saya masuk. Karena kenapa? Karena 5 menitnya lagi downtrend. Kecuali kalau 5 menit ini break. Tapi kan ini baru sinyal satu nih, teman-teman. Impuls koreksi. Sekarang dia sedang mau impuls. Impuls ini harusnya lewatin ini. Kalau saya dengan analisa gini, saya lebih baik menunggu ini impuls dulu di break atau top ini di break 1 jam. Ketika udah di break, apakah saya harus beli? Saya sekali lagi nunggu lagi. Kenapa? Karena ketika dia break, saya akan nunggu topnya kapan fix, dia akan berkoreksi. Nah, ketika koreksi itu baru saya momen persis seperti ini. Nah, jadi kalau saya lihat Inaf perbedaannya di sini beda dengan Kimia Farma yang kemarin saya bagiin. Kalau Inaf ini eh, 1 jamnya sedang uptrend, tapi topnya belum fix. Koreksi, sedang koreksi, bottomnya belum fix karena perubahan di 5 menit. Eh, jadi saya masih mau nunggu perubahan ke depannya. Tapi ada aja kalau tipikal kita misalnya spekulan, kita ambil buy karena masih di bawah karena ada perubahan di time frame daily untuk target monthly bisa aja. Tapi ingat stop loss, jangan lupa kita juga harus ngelihat karena kalau beli di sekarang berdasarkan daily maka bottom apa stop lossnya ada di sini 400 teman-teman. Ya sanggup nggak kita nahan itu. Tapi kalau ngelihat di time frame yang kecil, saran saya menunggu. Secara keinginan berharap dia turun ke bawah, dia break ini. Karena kalau dia break ini, saatnya dia koreksi, ini menjadi bottom yang untuk dia tembus. Kalau sekarang bukan ini bottomnya. Bottomnya ada di sini teman-teman. Ada di atas. Ini ada di area ini. di sini nih harganya. Hampir sama, lihat hampir sama dengan topnya 1 jam 1300. Jadi kesimpulannya apa? Enough masih koreksi di 1 jam, downtrend di 5 menit. Kapan saya mau masuk? Kalau ada perubahan saya nunggu perubahan di time frame 5 menitnya seperti apa. Harapan saya dia turun tetap ke bawah. Kalau dia udah break ke sini, saatnya dia koreksi. Nah kita lihat pergerakan di situ. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Sekali lagi saya ingetin bahwa ini hanya analisa. Kita hanya memprediksi pergerakan, kita tidak bisa memaksakan pasar sesuai keinginan kita, tapi setidaknya dengan apa yang kita sudah prediksikan, kita setidaknya punya bayangan dia akan bergerak ke arah mana. Kalau ada perubahan, tinggal kita revisi, tinggal kita cek. Untuk mau masuk entry, mengacu ke 5 menit dan 1 jam, saya pribadi lebih baik menunggu. Kalau mengacu daily silahkan, tapi punya resiko yang lumayan, hampir 600 rupiah. 1000, sekarang 1100, target stop lossnya 440. Apakah kita berani ambil resiko itu? Tinggal dilihat karena secara keuntungan juga masih tinggi. Baik, kurang lebih itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Monggo silahkan dilihat, kritisi analisa saya, cocokkan dengan analisa teman-teman sekalian, bahkan kalau perlu dengan fundamentalnya sangat membantu sekali. Itu sangat disarankan karena sekali lagi trading itu nggak segampang itu. Kita butuh apa ya, beberapa banyak pertimbangan untuk kita masuk, bukan hanya sekedar klik buy atau jual.
Itu aja mungkin, semoga membantu. Untuk Pak Andiko Wijaya, terima kasih sekali lagi untuk boleh datang ke video saya, ke channel saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan boleh kasih masukan teman-teman yang lain juga. Monggo, selama saya bisa bantu ya kita sharing terbuka aja sama-sama. Terima kasih, selamat malam.